Selamat sore teman-teman semuanya. Terima kasih telah dapat menghadiri kegiatan bimbingan kelompok kita pada sore ini. Untuk memenuhi bimbingan kelompok pada sore hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Baiklah, dengan berdoa tadi semoga acara kita lancar dari awal sampai akhirnya nanti. Baiklah teman-teman sekalian, kita akan melaksanakan bimbingan dan kelompok. Jadi apakah teman-teman sudah tahu apakah itu bimbingan kelompok? Belum. Baiklah, saya akan menjelaskan bimbingan kelompok itu, yaitu salah satu bentuk layanan yang membahas masalah umum dalam kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Adapun tujuan dari bimbingan kelompok ini yaitu untuk melatih kita berani dan mengeluarkan pendapat, bersikap terbuka, membina keakraban, mengendalikan diri, dan dapat bersikap tenggang rasa dengan orang lain, khususnya dengan teman-teman dalam kelompok ini. Di dalam BKP ini ada beberapa asas yang harus kita pegang atau kita penuhi. Itu yang pertamanya itu asas keaktifan, yang mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk aktif berpendapat atau bertanya. Yang kedua yaitu asas keterbukaan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk bersifat terbuka dan memberikan ide-ide ataupun saran yang disampaikan oleh anggota kelompok. Yang ketiga, asas kenormatifan. Diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk berbicara dengan sopan dan santun. Yang keempat yaitu asas kemandirian, yang mana diharapkan kepada setiap anggota kelompok untuk dapat secara mandiri merealisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita melanjutkan pada tahap selanjutnya, apakah di sini teman-teman semua sudah saling mengenal? Belum. Jadi kita perkenalan dulu lah. Dimulai dari saya Dailpa Octavia, biasa dipanggil Yelpa. Dilanjutkan sebelah kanan saya Murti Pandera, biasa dipanggil Murti. Baik, perkenalkan nama saya Ferdi. Silakan lanjutkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Amir Tifafeni, biasa dipanggil Ami. Baik, perkenalkan nama saya Mama Irfan, biasa panggil Irfan. Baiklah, setelah perkenalan barusan, apakah teman-teman sudah saling mengingat temannya masing-masing? Belum. Jikalau banyak yang belum, bagaimana jika kita perkenalannya dengan menggunakan games? Boleh. Baiklah, dimulai dari saya dan dilanjutkan di sebelah kanan saya nantinya Yelpa, Murti, Yelpa, Murti, Ferdi. Yelpa, Murti, Ferdi, Ami. Yelpa, Murti, Ferdi, Ami, Irfan. Nah, dengan perkenalan barusan yang menggunakan game, semoga teman-teman bisa lebih semangat untuk melanjutkan kegiatan kita. Baiklah teman-teman, kita akan mulai kepada kegiatan bimbingan kelompok kita ini. Apakah teman-teman semuanya sudah siap untuk melanjutkan kegiatan bimbingan kelompok ini? Siap. Baiklah, tadi kan saya sudah menjelaskan apa itu bimbingan kelompok, tujuan dan asas-asas yang ada di dalam bimbingan kelompok. Nah, dalam bimbingan kelompok ini ada dua topik, yaitu topik tugas dan topik bebas. Di sini kita akan membahas tentang topik tugas, yang mana topik tugas ini berasal dari pemimpin kelompok. Topik kita pada hari ini yaitu menumbuhkan sikap empati. Sebelumnya teman-teman, apakah sudah tahu apa itu empati? Belum. Baiklah, empati itu adalah sebuah keadaan mental di mana seseorang merasakan pikiran, perasaan, atau keadaan yang sama dengan orang lain.
Rasa empati tersebut timbul sebagai kemampuan untuk menyadarkan diri ketika berhadapan dengan perasaan yang sama, kemudian bertindak untuk menolongnya. Baiklah, kita masuk kepada ciri-ciri dari empati. Sebelum saya melanjutkan, apakah teman-teman mengetahui apa saja ciri-ciri dari empati? Izin Kakak. Silahkan Ami. Menurut saya ciri-ciri dari empati itu yaitu dia peduli kepada situasi orang lain. Misalnya jika orang lain sedih, dia juga merasakan sedihnya. Gitu. Sekian. Terima kasih Ami. Apakah ada yang lain? Izin kita. Silahkan Ferdi. Baik, kalau menurut saya ciri-ciri orang yang berempati itu biasanya itu orangnya baik dan juga bisa dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Terima kasih Ferdi. Apakah masih ada lagi? Tidak. Baiklah, dari ciri-ciri empati yang sudah teman-teman sebutkan tadi, menurut saya ciri-ciri empati itu yang pertama itu kemampuan memahami orang lain, yang kedua memahami bahasa isyarat, yang ketiga peran yang dilakukan. Nah, dalam peran yang dilakukan ini, ketika seseorang sedih, ada yang merasa iba dan mendengarkan curahan hatinya, ada pula yang abai dan pergi. Yang keempat yaitu memahami diri sendiri. Yang kelima, tidak berlarut dalam masalah orang lain. Dari ciri-ciri yang sudah teman-teman sebutkan tadi dan yang sudah saya simpulkan, apakah teman-teman dapat mengerti tentang ciri-ciri dari empati itu? Sudah. Alhamdulillah. Baiklah, kita masuk ke dalam bagian manfaat empati. Apakah teman-teman mengetahui apa itu manfaat dari empati ya? Belum. Mungkin bisa karena dia mempunyai izin PK, mungkin karena dia mempunyai sikap empati, dia akan disukai oleh banyak orang. Mungkin sekian PK. Terima kasih Ami. Apakah ada yang lain? Baiklah, jika tidak ada, manfaat empati itu yang pertama disukai orang sekitar, yang kedua menjauhkan diri dari sikap egois, yang ketiga memperoleh kebaikan. Nah, dari manfaat yang sudah saya jelaskan itu, apakah teman-teman sudah mengerti tentang manfaat dari empati? Izin PK, Baiklah, kepada Murti persilakan. seperti yang disebutkan oleh Amira tadi, bahwa contoh dari empati itu yaitu ketika orang sedih, kita merasakan juga sedih orang tersebut. Seperti itu PK. Terima kasih. Terima kasih Murti. Apakah ada dari teman-teman yang lain? Baiklah, dapat disimpulkan contoh dari empati itu yaitu ketika teman merasa sedih akan sesuatu, diri sendiri akan bergerak untuk menghiburnya, kemudian membantu permasalahan teman jika membutuhkan bantuan. Bantuan dengan kemampuan yang dimiliki, tetapi tetap dalam hal dan cara yang baik. Izin PK, berarti kalau misalnya dia lagi sedih terus kita menenangkan, kan kita merasakan kesedihannya, terus bisa kita memberikan pelukan pada dia biar dia bisa tenang gitu PK. Apakah bisa seperti itu? Baiklah, dari apa yang sudah Ami bilang barusan, iya, itu bisa dapat dikatakan contoh dari empati, yang mana ketika orang itu sedih, kan kita juga merasakan sedih. Dengan memberikan pelukan itu bisa membuat orang itu tenang, dan permasalahannya itu dirasakan juga oleh orang lain. Baiklah, tampaknya teman-teman semua sudah tidak lagi konsentrasi dan fokus dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Bagaimana jika kita melakukan games terlebih dahulu? Boleh. Apakah dari teman-teman kalian adakah opsi untuk game yang akan kita lakukan?
mungkin PK Silakan Ami. game truth order PK. Bagaimana dengan teman-teman lainnya? Apakah setuju? Setuju. Atau ada games lain? Setuju. Ini terus ada. Ah, baiklah, kepada Ami untuk memimpin games dipersilahkan. Ya, terima kasih PK. Di sini kita akan bermain game truth order di mana kita akan menjadikan tutup dari minyak telon ini sebagai panduannya. Bisa diputar lebih dulu. 1, 2, 3. Nah, oke. Nah, truth order. Der. Apa ordernya? Tantangan. Baca ayat-ayat sih. Baca hafalan. Oh iya. Tantangannya. Baca surat apa ini? Surat Baca Anas. surat. Al-Baqarah. Ya udah, Boleh. Baik, di sini saya akan merencanakan tantangan dari kawan-kawan yang tadi itu membaca Quran surah Al-Baqarah 2 ayat. Jadi saya mulai dari yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih kepada tadi. Sekarang kita akan lanjut lagi bermain gamenya. Nah, Kepada Ami. Turut atau Truth order? order. Terus pertanyaan. Baiklah, terima kasih. Saya ingin bertanya kepada Ami, apa gunanya boneka? Saya akan menjawab pertanyaan dari Irfan, yaitu apa kegunaan dari boneka. Di sini kegunaan dari boneka ada banyak, diantaranya bisa sebagai pajangan, bisa sebagai teman tidur, bisa sebagai Mengingat kenangan. bisa juga untuk seperti yang dibilang tadi, dan juga sebagai anak cewek mungkin kebanyakan kan permainan itu boneka gitu, mungkin akan dibawanya atau dibawa mobil, mungkin ya hanya situ. Sekian. Terima kasih Ami. Oh, dia. Bismillahirrahmanirrahim. Betul. Truth order. Truth. Saya akan bertanya kepada Murti. Pertanyaan saya megangkan ya. Dari awal masuk ke kampus, apakah ada apakah ada cowok yang mesti kagumi, bukan hanya jurusan BK saja, hanya sekedar kagum gitu, apakah ada? Sampai saat ini belum sih. Tapi Dan lanjut. Mungkin yang Terakhir terakhir. tidak perlu diputar lagi. Terus order Dah. tantangan apa ya? Terus aja lah. Terus apa pertanyaannya? Baik, di sini saya akan bertanya kepada Irfan. Tadi kan Irfan bertanya kepada saya tentang apa kegunaan dari boneka. Nah, sekarang saya akan bertanya lagi kepada Irfan, kenapa Irfan bertanya tentang apa manfaat dari boneka? Apakah Irfan akan memberikan kado untuk temannya atau adiknya, apa gimana? harus ya. Punya pan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ami. Kalau saya menanyakan apa gunanya boneka itu, karena saya ada di hidup saya, apa guna itu boneka tuh. Ada mengganjal, mungkin kayak gitulah. Baiklah, dari game yang sudah kita lakukan barusan, semoga teman-teman bisa fokus lagi dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Selanjutnya kita masuk ke dalam upaya untuk membangun rasa empati itu. Yang pertama yaitu belajar lebih peka. Yang kedua, jangan tinggi hati. Yang ketiga, bayangkan jika diri menjadi orang lain. Yang keempat, menerima perbedaan. Yang kelima, bertemanlah dengan siapa saja. Yang keenam, jangan menghakimi. Nah, dari topik yang kita angkat tadi tentang membangun rasa empati.
Mulai dari pengertian, ciri-ciri, manfaat dan upaya itu, saya ingin minta kepada teman-teman bagaimana komitmen teman-teman tentang BKP ini untuk selanjutnya. Dimulai dari Murti. Lanjut ya, kan ya. Lanjut, aman gitu. Komitmen tuh supaya aku kita ke depan harap. Apa yang akan kita lakukan ke depannya tentang Kita belajar kukuh. Apa yang mesti dapat? Ilmu yang bisa untuk kami terapkan. Murti terapkan. Dengar loh, apa ya? Jadi Maksudnya kayak lebih peduli lagi di lingkungan gitu kan. Baik, komitmen saya untuk kedepannya dari topik pembahasan empati tadi, saya lebih bisa peduli lagi kepada orang lain, tidak acuh tak acuh kepada orang. Terima kasih. baiklah, terima kasih Murti. Lanjutkan kepada Ferdi, silakan. Oh, baik, terima kasih PK. Jadi komitmen yang dapat saya ambil di dalam bimbingan kelompok kita ini, yang pertamanya ialah saya lebih bisa bagaimana menghargai, bagaimana bisa merasakan perasaan yang dirasakan oleh orang lain, bisa meningkatkannya, dan bagaimana ciri-ciri dari empati tersebut. Terima kasih Ferdi, dilanjutkan kepada Ami, silakan. Terima kasih kepada Ferdi, dilanjutkan kepada Ami, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada PK. Di sini komitmen saya untuk kedepannya itu mungkin lebih peka lagi terhadap keadaan ketika ada yang sedang bersedih atau sedang tidak mood gitu kan. Bisa lebih mengerti tentang bagaimana suasana hatinya. Mungkin sekian kita. Terima kasih Ami, dilanjutkan oleh Irfan, dipersilahkan. Nah, yang dapat saya ambil itu, apabila ada seseorang yang mendapatkan musibah, kita harus menolongnya dan memberi semangat kepadanya atas masalah yang dihadapinya gitu. Baiklah, terima kasih Irfan. Dari semua komitmen yang telah teman-teman sampaikan, dapat saya simpulkan komitmen untuk kedepannya yaitu kita belajar lebih peka lagi dan merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain, dan kita peduli terhadap lingkungan kita. Baiklah, sepertinya bimbingan kelompok ini akan kita akhiri. Tetapi sebelum mengakhiri, saya meminta kepada teman-teman untuk memberikan pesan dan kesan dalam melakukan bimbingan kelompok ini. Siapa yang ingin lebih dulu menyampaikan pesan dan kesannya? Izin kita. Silakan, Fatih. Baik, pada kesan dan pesan pada bimbingan kelompok ini, yang alhamdulillah di bimbingan kelompok ini saya bisa meningkatkan bagaimana perasaan empati kepada orang lain, seperti yang telah dibilang Irfan tadi. Misalnya seorang teman kita yang mendapatkan musibah, kita bisa membangkitkan rasa semangatnya dan menumbuhkan bagaimana dia bisa semangat kembali. Ini itu dari saya. Terima kasih Ferdi. Siapa lagi yang ingin menyampaikan pesan dan kesan? Pada Ami, dipersilahkan. Baik, terima kasih PK. Di sini saya akan memberikan pesan dan kesan dari kegiatan bimbingan kelompok ini, yang dimana kesannya bimbingan kelompok ini saya bisa menambah wawasan yaitu tentang empati dan bagaimana caranya kita bisa menumbuhkan rasa empati tersebut. Sedangkan pesannya, semoga kedepannya kita bisa lebih dalam lagi atau lebih bisa lagi menggunakan rasa empati ini pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih Ami. Selanjutnya kepada Murti, dipersilakan. Baik, di sini setelah melakukan bimbingan kelompok ini, saya mendapatkan wawasan baru, pengajaran baru yang saya dapatkan, yaitu bagaimana menumbuhkan rasa empati kepada orang. Terima kasih. Terima kasih Murti. Dan yang terakhir, pesan dan kesan dari Irfan, dipersilakan. Baiklah, pesan dan kesan yang dapat saya ambil dalam bimbingan kelompok ini, saya dapat meningkatkan lagi sifat empati saya kepada orang lain agar orang itu senang dengan saya atau
lah. Terima kasih Irfan dan teman-teman semuanya sudah memberikan pesan dan kesannya dalam bimbingan kelompok kita yang tentang berempati. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pesan dan kesannya dalam bimbingan kelompok ini. Mungkin di lain waktu kita bisa lagi untuk membahas bimbingan kelompok kita ini lagi. Kita tutup bimbingan kelompok ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.